warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasparani sebagai pembawa acara yang akan memandu acara sampai dengan selesai pada hari ini dalam rangkaian acara yang luar biasa, yaitu berbagi praktek baik dengan tema Destinasi Budaya Positif Sabtu 24 Agustus 2024. Perkenankan saya untuk menyapa para hadirin yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin, Ustazah Sriastuti SPD. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah, Ustadz-Ustazah, Bapak, Ibu, peserta berbagi praktik baik destinasi budaya positif yang berbahagia. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menambah rasa nasionalisme, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon hadirin untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kami mohon hadirin disilakan untuk duduk kembali. Untuk menambah hikmat rangkaian acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Imam Romli SPDI. Kami persilakan. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari hati yang suci, marilah kita panjatkan puji
dari tempatnya Nur, marilah kita panjatkan syukur kepada pemilik alam semesta, pencipta insan di dunia, pembolak-balik hati manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenangnya salawat sucinya salam semoga tercurah tanpa pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat, kerabat dan pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin kepada Ustazah Sri Astuti SPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada siang hari kita dikumpulkan dalam rangka belajar bersama dan tentang diseminasi Ustazah Aulia Fitria berkaitan dengan budaya positif. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saja yang dirahmati Allah, yang kita muliakan, pemateri kita pada hari ini Ustazah Fitria Aulia CGP Angkatan 11 yang insya Allah berbagi praktek baik terkait disiplin positif yang insya Allah ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kita simak sama-sama, mudah-mudahan jadi ilmu dan jadi perbaikan untuk sekolah kita ini. Dan mudah-mudahan dengan disiplin positif ini kebaikan-kebaikan yang nantinya dilakukan oleh kita dan anak-anak kita itu memang berasal dari kesadaran mereka, bukan karena peraturan di sekolah kita. Itu tujuan dari penerapan disiplin positif ini. Sekian sambutan dari Ulun, mudah-mudahan membawa keberkahan dari kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok, target atau individu yang mereka peroleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Acara selanjutnya, hadirin peserta berbagi praktik baik dengan tema diseminasi budaya positif yang berbahagia. Marilah kita sambut bersama narasumber kita, calon guru penggerak Ustazah Fitria Aulia SPD. Kami persilakan. Terima kasih banyak Ustaz Kasal yang luar biasa pembawa acara hari ini. Ya, sebelum ulun mulai, ulun akan berpantun dulu. Kesoto bang amat makan soto kuah, minum ya jus tomat. Assalamualaikum Ustaz-Ustazah SMP ITU Ukhuwah yang berbahagia dan penuh semangat. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Sri Astuti sebagai kepala sekolah yang sudah memberikan waktu dan ruang untuk saya hari ini diseminasi budaya positif yang merupakan aksi nyata dari modul 1.4 seperti itu. Ya, tak lupa ulun ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Ustaz-Ustazah yang sudah berhadir hari ini untuk meluangkan waktunya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada tim kesiswaan Ustaz Kastalani, Ustaz Giza, Ustazah Aina, kemudian ada Ustazah Halimah dan Ustazah Nisa yang sudah sangat membantu saya untuk kelancaran hari ini. Oke, boleh lanjut Ustazah? Nah, jadi sebelum melanjutkan
izinkan saya memperkenalkan dulu. Jadi di sini ada di guru penggerak itu nanti ada fasilitator dan ada pengajar praktik. Nah di sini ada Ibu Anissa, beliau sebagai fasilitator, kemudian ada Ibu Nurul Huda sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Fitria Aulia sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Banjarmasin. Oke, selanjutnya. Nah, tujuan kegiatan kita hari ini, saya sebagai calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman saya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Oke, sebelum nanti dulu Ustazah? Iya. Sebelum saya lanjutkan, boleh minta tolong Ustazah berdiri dulu. Iya. Sekarang kalau sudah berdiri silahkan cari pasangan. Aduh. Iya, berpasangan boleh ya. Yang nggak punya pasangan berarti boleh bertiga kalau bisa berpasangan. Asal berhadapan ya. Kalau berhadapan, ustazah saling berhadapan. Ustazah saya. Ya, sudah berhadapan semuanya. Nah, oke. Sekarang Ustaz Kasali boleh stopwatch, minta stopwatch. Iya. Stopwatch selama 30 detik. Jadi selama 30 detik silahkan Ustazah memberikan senyuman terbaiknya kepada teman pasangannya tadi. Saya pinjam ya. Oke. Dalam hitungan 3 silahkan berikan senyuman terbaiknya kepada temannya selama 30 detik. 1, 2, 3. Iya, berikan senyuman terbaiknya. Berikan senyuman terbaiknya. Masya Allah, cantik-cantik, tampan-tampan. Iya. Baru 12 detik. Iya, sampai 30 detik. Iya, berikan senyumannya, cantiknya. Iya, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Silakan Ustazah duduk kembali. Iya, nah, belum minum dulu katanya. Sepertinya tertawa senyum tadi membuat capek ya. Oke, nah, jadi hal kecil seperti senyum tadi bisa menularkan kepada pasangan atau teman kita. Yang awalnya tersenyum bisa jadi tertawa seperti itu. Nah, itu merupakan hal kecil positif yang ketika kita lakukan setiap hari maka akan menjadi budaya positif. Nah, ketika kita melakukan budaya positif maka akan menciptakan lingkungan yang positif. Nah, itu ketika kita tanamkan di kehidupan sehari-hari, kita bertemu dengan rekan kerja, kemudian kita bertemu dengan anak-anak, hal kecil senyum aja ketika kita terapkan tadi akan menjadi budaya. Nah, jadi ketika kita akan mendisiplinkan anak harus dari kita terlebih dahulu, dan hal kecil positif ini bisa menularkan. Sebaliknya, ketika kita senyum kepada orang tapi orang itu tidak menjawab senyum kita, apa yang terjadi? Kita sudah memberikan hal positif tapi kita diberikan hal negatif. Otomatis apa? Kita langsung berpikiran negatif. Kenapa nih jadi meranguti aku sudah tersenyum tapi diranguti. Nah, jadi hal positif bisa menularkan, sebaliknya hal negatif pun bisa menularkan kita. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita ke budaya positif, kita cari dulu nih hal kecil positif apa yang bisa kita tanamkan sehari-hari yang akan menjadi budaya. Nah, makanya di sekolah-sekolah itu pasti yang pertama itu 5S. Dan S yang pertama itu adalah senyum. Karena senyum itu gratis dan kita bisa lakukan di kehidupan sehari-hari dengan siapapun, seperti itu. Oke, selanjutnya saja. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju?
Setuju untuk sementara. Setuju untuk sementara. Baiklah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Wah, lumayan sepakat ya bahwa tidak setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Baiklah. Untuk menjawab pertanyaan ini akan terjawab dari pemaparan saya mengenai budaya positif selanjutnya nanti. Lanjut Ustazah. Nah, jadi di budaya positif ini sangat banyak ya materinya. Jadi untuk yang pertama itu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut Ustazah. Nah, sebelum kita ke disiplin positif, boleh berpasangan kembali, boleh duduk aja, tapi saling berhadapan dengan temannya. Saling berhadapan. Dipandang lagi temannya tadi, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan. Nah, silahkan masing-masing siapa yang jadi pemain A, siapa yang jadi pemain B. Jadi si A itu, kalau misalkan tidak ada kertas, boleh misalkan difikirkan ketika si pemain A ini diberikan sebuah, misalkan itu tadi kertas, atau kalau nggak ada kertas boleh apapun. Kemudian si A ini menggenggam, yang digenggam ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Nah, jadi sangat-sangat berharga dan harus erat nih dipegangnya. Dan untuk yang si B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta si A memberikan benda tersebut. Nah, coba ya. Coba si B tadi boleh dengan membujuk, boleh mengancam, boleh menghardik, boleh merayu, boleh menyuap. Apa saja yang dapat dilakukan agar si A tadi membuka kepalan tangannya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baiklah, dalam hitungan 3 coba si B untuk merayu si A membuka kepalan tangannya. Silakan dilakukan. Coba si A berusaha membuka kepalan tangannya si B. Boleh kira-kira apa nih caranya supaya Ustaz Kastahani bisa membuka tangannya? Boleh spill caranya ke teman-teman ini. Yang pertama saya tanyakan adalah apa yang ada di genggamanmu. Dia mengatakan sesuatu yang sangat berharga. Lalu saya mengatakan saya pun memiliki sesuatu yang mungkin setara dengan apa yang dia miliki. Bolehkah kita berhutang? Kemudian boleh langsung boleh, mungkin karena lapar lah. Bukan karena, tapi ternyata ketika kita memiliki sesuatu yang juga baik yang kita berikan kepada orang lain itu akan memberikan respon yang positif kepada kita. Allah, mantap sekali. Terima kasih Ustaz Imam. Betul kata Ustaz Imam, ketika kita memberikan hal positif kepada orang lain, maka orang lain juga akan memberikan hal positif kepada
kita seperti itu. Iya, ada lagi yang bisa membuka tangan temannya. Oke, sekarang saya minta yang nggak berhasil membuka tangan temannya, siapa nih, boleh sharing. Yang nggak bisa membuka tangan temannya boleh sharing kenapa nggak bisa membuka tangan temannya. Boleh, siapa yang mau berbagi kenapa jadi temannya tidak mau membuka tangannya? Oh, Ustazah Nisa katanya mau. Ustazah Hayrat bisa. Iya. Kayak lagi Ustazah bisa berbagi nih. Kenapa jadi nggak bisa membuka tangan kepala sekolah ini ya? Jadi dari tangan itu sangat berharga. Terus di sini saya kekurangan waktu untuk pendekatan. Kekurangan waktu untuk pendekatan. Oke, baiklah, terus. Sesungguhnya tadi sudah mulai terbuka, tapi waktunya kan cukup habis, jadi belum sempat terlihat. Oh, baiklah, berarti usahanya sudah maksimal, ternyata waktu yang tidak bisa menjawab seperti itu. Terima kasih saja Nisa. Boleh diberikan tepuk jempol kepada Ustadz Imam dan Ustazah Nisa. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap. Oke, terima kasih Ustadz Imam dan Ustazah Nisa sudah berbagi bagaimana usahanya untuk membuka kepala tangan pasangannya. Baiklah, lanjut. Iya, nah jadi dari paradigma perubahan tadi ada yang namanya teori kontrol, kemudian ada yang namanya teori pilihan. Nah, teori pilihan ini merupakan ilusi kontrol. Jadi dari genggaman tadi kan si menggenggam ini mengontrol dirinya kan. Nah, apakah bisa mempertahankan genggamannya atau tidak seperti itu. Jadi di dalam ilusi kontrol itu ada 4. Ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, lanjut Ustazah. Siap, gerak ke depan. Nah, jadi yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita, tidak bisa memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut melakukannya, maka dia akan terpaksa, secara paksa seperti itu. Jadi ketika dia mau membukakan, itu paling dia cuma ya tadi terpaksa gitu, dan bukan dari dalam dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apalagi ini, ketika kita merasa bahwa kita mengkritik anak, kemudian kita membuat mereka merasa bersalah, itu merupakan suatu mengontrol, itu salah sekali. Karena ketika kita mengkritik dan memberikan rasa bersalah, itu akan menuju pada identitas gagal peserta didiknya. Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka merasa, ya Allah, aku dikritik segitunya, aku dipojokkan segitunya. Dia akan menjadi, yaitu tadi identitas gagal, karena dia merasa bersalah. Lanjut Ustazah. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi memang ketika kita melakukan penguatan positif, kemudian kita merasa itu tuh bermanfaat, memang mungkin pada saat itu ketika kita memberikan penguatan positif, anak bisa mengikuti apa yang kita kontrol, cuman akan tidak terbentuk dari kesadaran dirinya. Tapi karena diberi penguatan terus, jadi ketika kita tidak memberikan positif, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, apalagi ini ketika kita berpikir
aku nih kuitan ikram kayak gitu. Nah, kalian tuh harus mengikuti apa kata orang tua. Ketika kadang kita merasa anak itu harus mengikuti apa kata kita, sebetulnya mungkin dia akan melakukannya, tapi itu tadi tidak atas kesadaran dirinya, tapi atas kepaksaan dari orang tua seperti itu. Jadi ketika pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk karena dia akan dendam seperti itu. Lanjut Ustazah. Nah, di sini ada stimulus respon. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi di sini ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau di teori kontrol itu artinya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini ada model berpikir menang-menang. Lanjut Ustazah. Nah, jadi di dalam budaya positif itu juga ada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, jadi setiap perilaku atau perbuatan kita itu pasti ada tujuannya kan. Nah, kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri untuk mencapai tujuan mulia. Nah, untuk di nilai kebajikan yang di sekolah yang dicapai peserta didik itu dilihat dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu tadi pembahasan mengenai disiplin positif. Selanjutnya ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lanjut Ustazah. Nah, jadi motivasi perilaku manusia itu kan pasti ada yang dari luar dan ada dari dalam. Nah, jadi motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu biasanya kayak muncul pertanyaan dari diri, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi ketika melakukan tuh ada muncul pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, selanjutnya ketika dia memiliki motivasi internal, itu untuk menghargai diri sendiri, dia akan muncul pertanyaan, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, jadi tidak lepas ya kaitannya ketika kita membicarakan tentang disiplin positif, kemudian tentang motivasi, tidak lepas kaitannya dengan Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Makanya kita diusahakan semua motivasi itu dari internal seperti itu. Ya, lanjut Ustazah. Nah, didukung oleh penghargaan. Nah, jadi memang benar penghargaan itu bisa memotivasi diri orang lain. Diri kita sendiri juga pasti termotivasi ketika kita diberi penghargaan. Kenapa jadi muncul kalimat dihukum oleh penghargaan? Karena apalagi murid, ketika kita selalu memberikan dia penghargaan, reward card, bintang, bertabur bintang, ketika kita tidak memberikan bintang itu, ketika kita tidak memberikan penghargaan itu, dia mungkin tidak akan melakukannya. Nah, itulah kenapa jadi ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Karena ya itu tadi,
dia tidak ada muncul motivasi dari dirinya, dia hanya termotivasi dari penghargaan itu, seperti itu. Ya, lanjut Ustazah. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan itu bagus-bagus saja, tapi pengaruhnya hanya jangka pendek. Jangka panjangnya itu ya, jadi dia terhukum, dia tidak bisa muncul motivasi internalnya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka akan kecewa dan berkecil hati. Nah, serta memungkinkan lain kali tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini sering nih terjadi ke anak-anak. Ketika dia tidak mendapatkannya, ya pasti dia kecewa. Apalagi sampai ada yang bilang, aduh, kena disariki mama ulu nih, aduh, kena disariki abah ulu nih, kayak gitu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji, apalagi di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Nah, salah satu contohnya kayak tadi, kesian yang duduk yang lainnya foto di depan, pasti kan ada merasa, aduh hai. Tapi kalau misalkan orang itu sudah mempunyai motivasi internal, itu akan menjadi motivasi dari dirinya. Wah, aku harus bisa nih, bulan depan aku harus tepat waktu nih, aku harus turun terus nih, aku harus sayang terus nih, biar bisa turun terus. Nah, kayak gitu. Selanjutnya Ustazah. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, di sini ada contoh risetnya. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya apa? Hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Jadi tidak semua penghargaan itu bisa menjadikan anak itu tepat seperti itu. Nah, selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang kerja praktik. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar atas apa yang mereka mampu hasilkan. Setelah berapa lama mahasiswa yang dibayar ini, hasil kinerjanya semakin berkembang. Nah, jadi ketika dia diberi penghargaan, dia bagus nih kerjanya. Tapi ketika dia tidak diberi penghargaan, dia berkurang karena merasa bahwa dapat apa-apa juga, kayak gitu. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi kenapa jadi mematikan kreativitas? Ya tadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan apa yang bisa mereka dapatkan. Nah, kemudian kreativitas kelompok murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberikan hadiah, karena tadi dia hanya mengharapkan hadiahnya saja, tidak bersungguh-sungguh jadinya. Ada terus saja. Nah, kemudian penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam setiap ranking. Nah, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini kan biasanya orang tuanya ya biasanya ini kenapa nih anakku ranking si ini, si itu ranking seanu, kayak gitu. Kemudian motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini ketika anak yang tidak kita beri penghargaan tapi memang muncul motivasi internal dari dirinya sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada blank kosong. Boleh dicatat di handphonenya atau di kertas. Kira-kira nih, yang pertama
mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Kira-kira menurut Ustazah. Boleh dicatat di handphonenya, habis ini nanti Ustaz tampilkan kunci jawabannya. Sudah, nomor 1. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, kira-kira itu hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman. Boleh dicatat dulu Bapak. Oh iya. Iya. Selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini pertanyaannya ketika zaman COVID ya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan kertas kira-kira itu hukuman atau konsekuensi menurut Ustazah. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kira-kira apa? Hukuman atau konsekuensi. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke. Sudah sepertinya. Oke, kita lihat kunci jawabannya. Next Ustazah. Nah, siapa nih yang benar semua? Yang benar semua mantap. Oke, mantap. Siapa lagi yang benar semua? Benar semua. Oke, boleh nih sharing yang benar semua. Kenapa jadi memilih ini hukuman? Kenapa ini hukuman? Kenapa yang ini konsekuensi? Oke, silakan Ustaz David. Iya. Ya, izin menyampaikan sebagai jawaban. Masih kalau ada yang baik nomor 1 itu kan mencatat 100 kali. Artinya ini anak-anak ini kan ya karena ini yang diberitakan oleh mungkin ini gurunya kan 100 kali, artinya ini adalah sebuah hukuman. Kemudian yang kedua juga ini masih juga hukuman. Ini sebenarnya hukumannya tidak sinkron ya dengan apa yang kesalahan anak tersebut. Kemudian yang ketiga, diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker di sekolah, juga itu masuk ke hukuman karena juga tidak sinkron. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi kalau menggantikan artinya kalau menurut saya ini adalah sebuah konsekuensi karena salah satu dirugikan. Kemudian yang kelima juga masuk dalam konsekuensi membersihkan tumpah air. Artinya anak-anak supaya menyadarkan siswa atas apa yang telah diperbuat sesuai dengan intinya dia yang terkait membersihkan, menggantikan itu selaras lah. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, ini juga hukuman karena tidak mengenakan sepatu hitam. Artinya kalau yang terkait ini apa ya konsekuensinya sebenarnya sekuheren aja, cuma ini mengurangi rasa senang mereka. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini konsekuensi karena selaras dengan pembelajaran PJOK seperti itu. Baik, terima kasih Tuan Tuan. Iya, terima kasih banyak Ustaz David. Boleh beri tepuk apa ya? Beri tepuk tangan aja, beri tepuk tangan. Tepuk bagus. Iya, mantap. Terima kasih banyak Ustaz David. Betul ya. Jadi kalau dilihat dari sini hukuman itu lebih ke fisik. Nah, sedang konsekuensi itu kan dia bertanggung jawab atas kesalahannya seperti itu.
Oke, boleh lanjut Ustazah. Nah ya, itu tadi ya. Jadi perbedaan hukum dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kayak dia tadi harus lari, push up, itu kan sesuatu yang menyakitkan fisiknya ya. Nah, kemudian untuk dikonsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Untuk konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman akan kondisi diri murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka itu sendiri dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi. Itu juga menjadi tujuan mulianya ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. Nah, di sini seperti yang di awal tadi ya, bahwa hukuman itu menjadikan identitas pesantren itu menjadi gagal. Nah, sedangkan konsekuensi dan restitusi itu akan menciptakan identitas yang sukses dan bisa mendisiplinkan anak-anak seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Di hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di konsekuensi harus terjadi, di restitusi merupakan pilihan. Nah, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini salah satu contohnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus tetap tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, oke, untuk menjawab mengapa ini boleh lanjut Ustazah. Nah, jadi kenapa kita menggunakan keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Nah, yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Selanjutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, nah nggak kelihatan ini ya. Nah, jadi di sini ada peraturan apa nih? Ya. Nah, jadi di paling kecil itu peraturan kelas yang kemudian akan menghasilkan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini akan menjadikan lingkungan yang positif sehingga menjadi budaya yang positif. Ini lanjut Ustaz. Nah, ini mohon izin, kemarin ulun memoto di kelas 9B. Gak kelihatan kah tulisannya? Karena kalimat-kalimatnya itu luar biasa. Jadi ulun izin kemarin memoto di kelas 9B, keyakinan kelasnya. Dan ini kesepakatan kelas yang ada di kelas 9D, kelas ulun sendiri. Nah, jadi contoh keyakinan kelas seperti ini ya. Insya Allah sobat-sobat semuanya sudah punya ya, di kelasnya masing-masing. Jadi izin berbagi. Jadi ketika melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini, ulun meminta anak-anak itu menuliskan sendiri mereka mau apa. Nah, di kelas pun, di mata pelajaran pun melakukan hal tersebut juga. Dan respon peserta didik itu sangat luar biasa. Dan sampai ulun tuh mendengar kalimat seperti ini, banyak raminya lah pelajaran kayak gini, seandainya semua guru kayak ini. Jadi langsung kenapa kayak gitu? Ya karena kita yang membuat peraturannya sendiri katanya. Jadi mereka itu membuat peraturan tapi tidak berasa mereka itu untuk diatur, karena mereka sendiri yang
membuat peraturan itu atau keyakinan kelas itu sendiri. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas berdasarkan keinginan anak-anak sendiri, itu akan tumbuh, oh aku harus melakukan ini, aku tidak boleh melakukan ini karena apa? Karena dia yang menuliskannya sendiri, seperti itu. Saya boleh lanjut Ustazah. Nah, kira-kira nih di dalam peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai apa nih yang didapatkan dari siswa? Misalkan kayak tanggung jawab atau disiplin. Kira-kira apa Ustazah? Oke, boleh dijawab di handphonenya atau di kertasnya. Kira-kira untuk yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai keyakinan kelas apa kira-kira? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira tuh nilai keyakinan kelas apa? Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira nilai apa? Boleh dituliskan. Ditulis. Ya. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, lanjut Ustazah. Nah, kelewatan. Nah, iya. Siapa yang benar semua kira-kira? Ya, benar semua. Oh, benar semua. Saja Sophie, boleh mau berbagi Kak? Boleh. Silahkan. Iya. Cek. Terima kasih untuk peraturan itu kan tadi sudah tertulis ya apa saja peraturannya. Tapi kan di sini kita tadi karena meyakini disiplin positif, jadi bagaimana siswa itu meyakini tanggung jawab yang ada di dirinya. Untuk yang pertama, kemudian yang berikutnya juga sama. Kira-kira kalau melakukan hal itu, kalau tidak melakukan hal itu, hal positif apa yang dia dapat? Nah, jadi yang ulun pelajari di sini bahwa keyakinan kelas itu adalah siswa memahami bahwa nilai positif apa yang bisa tumbuh dari dalam dirinya kalau dia mengikuti peraturan yang ada seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Saudari Sophie. Boleh tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Mantap, terima kasih. Berarti sudah mulai sangat menyerap usaha-usaha yang mengenai keyakinan kelas. Betul kata Saudari Sophie. Dari peraturan-peraturan itu, keyakinan kelasnya itu ya tadi bisa muncul rasa bertanggung jawab, menghormati orang lain, kemudian ada berkomitmen, keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Ini boleh lanjut Ustazah. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Insya Allah sudah diterapkan ya di sekolah kita. Lanjut Ustazah. Nah, ini kemarin membuat kesepakatan pembelajaran. Jadi anak-anak menuliskan di sini. Kemudian setelah menuliskan baru kami, nah ini ada prosedurnya. Yang pertama, bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi tanyakan dulu, kira-kira apa nih yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas besar. Jadi ini yang kemarin saya lakukan itu, anak-anak menuliskan. Saya sudah membagikan kertasnya kemarin ditempel di di papan tulis. Anak-anak menuliskan mereka mau apa nih. Ketika mereka terlambat masuk, mereka ngapain. Ketika mereka makan di kelas, mereka harus apa? Apakah boleh makan di kelas? Apakah boleh minum di kelas? Silahkan dituliskan, kata saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat selanjutnya agar murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju pada peraturan tersebut. Kemudian yang kelima, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dalam menandatangani keyakinan kelas tersebut. Yang keenam, meletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi kemarin yang kelima ini anak-anak sendiri yang menyetujui dan tidak menyetujuinya. Kemarin sempat ada yang menuliskan boleh tidur di kelas, dan ternyata warganya sendiri yang menolak.
Ada boleh Ustazah, akhirnya sudah disetujui seperti itu. Ya lanjut Ustazah. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ada kekuasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Nah, ini lanjut Ustaz. Nah, untuk kebutuhan bertahan hidup itu seperti kesehatan, kemudian rumah dan makanan. Kemudian untuk rasa kasih sayang itu seperti ini, merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Misalkan bahwa Ben ada hadir, ditanyai kenapa Ben ada hadir, kenapa Ben ada, itu kan merupakan rasa sayang dan rasa diterima seperti itu. Kemudian penguasaan ini kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, jadi berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Lanjut saja. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Jadi ini mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan di sini mengenai bermain, tertawa. Jadi yang menikmati hidup lah, kebebasan seperti itu. Lanjut Ustazah. Nah, yang terakhir 5 posisi kontrol. Nah, salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik dalam pada video kali ini kita akan membahas. Nah, jadi di dalam video ini nanti akan diberikan contoh apa saja 5 posisi kontrol dari guru. Nah, selamat menyaksikan ini ceritanya. Jadi 5 posisi kontrol guru itu yang pertama ada posisi penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian ada pemantau, dan yang kelima adalah posisi manajer. Nah, ini ada kasus Naren siswa. Dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, nah ini ceritanya. Ini Ananda Narennya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid jika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, sekarang posisi pembuat merasa bersalah.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid.
Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Iya, Bapak Guru hebat. terima kasih sudah menyaksikan. Nah, sudah terlihat ya posisi kontrol dari guru itu, bagaimana posisi sebagai penghukum, bagaimana posisi sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian bagaimana menjadi teman, bagaimana menjadi pemantau, dan yang terakhir manajerial. Jadi sebenarnya itu sudah tersusun ya, dari yang paling rendah tingkatan posisi kontrolnya, dari yang penghukum terlihat sendiri bagaimana respon dari peserta didiknya ketika diberi hukuman seperti apa, ketika kita kontrol menjadi pembuat rasa bersalah bagaimana, kemudian kita sebagai teman bagaimana, dan yang paling tingkat yang paling tinggi itu adalah manajer. Di bagian manajer ini kita sudah bisa memberikan solusi kepada peserta didik seperti itu. Nah, ini tadi ya 5 posisi kontrolnya ketika hukuman itu menjadi gagal integritasnya. Lanjut dulu. Nah, ada segitiga restitusi. Lanjut enggak? Jadi di segitiga restitusi itu pertama dia menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi tindakan, baru menanyakan keyakinan. Lanjut saja. Nah, menstabilkan identitas itu, guru berkata, nih, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Lanjut Ustazah. Nah, di validasi kebutuhan ada kata-katanya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, apa yang penting bagi kamu ini merupakan validasi. Boleh lanjut Ustazah. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati. Ya, lanjut Ustazah. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusinya dan memvalidasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya, seperti itu. Oke, alhamdulillah sudah selesai pemaparan
saya mengenai budaya positif. Selanjutnya sesi diskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Ustadz Ustazah? Oke, Masya Allah, terima kasih jempolnya semuanya. Boleh untuk mengakhiri diskusi hari ini, ada yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Boleh, siapa yang mau menyimpulkan? Ibu Sofia nyaman inget. Oke. Ada yang mau menyimpulkan Ustazah apa yang sudah kita dapatkan hari ini? Jadi kesimpulannya yang bisa didapatkan dari materi tadi adalah pertama kita menetapkan keyakinan kelas, kemudian kesepakatan kelas. Kita jadi guru juga harus memilih salah satu, mudah-mudahan memilih kontrol sebagai manajer. Amin. Yang berikutnya kita menggunakan restrut. Sudah menerapkan sebenarnya kita ya dari semua disiplin positif ini. Ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kegiatan hari ini. Terima kasih banyak saya kembali ucapkan kepada Ustadz Ustazah yang sudah berkenan hadir hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Itu saja dari saya. Salah hilang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi berbagi praktek baik yang telah disampaikan oleh Ustazah Fitria Aulia SPD. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan partisipasi aktif seluruh peserta berbagi praktek baik diseminasi budaya positif di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Saya Kasparagi selaku pembawa acara mohon pamit undur diri. Jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan sebelum saya akhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Roshida, guru BK di SMP Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Luar biasa banget tadi pemaparan dari Ustazah Aulia mengenai budaya positif. Nah, dari materi itu saya mendapatkan beberapa pengetahuan, pengalaman baru yang semoga saja bisa saya amalkan dan juga saya terapkan di sekolah. Itu saja review dari saya. Semangat Ustazah Aulia untuk mengikuti pendidikan CGP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.